Hai Sobat Pajak, ketemu lagi dengan gua Rudi Konsultan. Di video kali ini gua mau ngejelasin yaitu tentang apa itu DJP online. DJP online itu sendiri adalah DJP itu artinya Direktorat Jenderal Pajak. Online itu sendiri dilakukan secara online. Jadi sekarang DJP online itu sendiri adalah suatu sistem yang dibuat oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk wajib pajak melaporkan pajak secara online atau membuat ID billing pembayaran pajak secara online. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita bisa langsung lihat DJP online di situs atau di browser kalian. Oke, sebelum kita lanjut, sebelum teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah ini agar kita semakin semangat lagi dalam membuat video tutorial berikutnya. Oke, kita buka Chrome aja. Di sini saya sudah buka Chrome, terus kalian ketik aja djponline.pajak.go.id. Nah, di sini akan muncul yaitu untuk login, untuk melihat apa menu-menu di dalam DJP online itu sendiri. Yang pertama yaitu kalian harus sudah punya NPWP. Terus yang kedua, kalian sudah daftar Evin dan sudah registrasi Evin. Di video sebelumnya saya sudah pernah ngajarin yaitu bagaimana cara registrasi Evin. Nah, di sini kalian masukin yaitu di kolom atas atau username kalian masukin NPWP kalian. Terus kemudian kata sandi pada saat Anda pembuatan Evin, di situ kita suruh masukin yaitu kata sandi. Terus kemudian kode keamanan. Nah, di sini setelah muncul tampilan, setelah kita login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di mana di sini adalah informasi sendiri yaitu selamat datang di perusahaan atau nama DJP online-nya. Di sini hanya informasi, terus kemudian di dashboard. Di dashboard itu sendiri juga sama. Di kolom sebelah kiri yaitu nama dari perusahaan atau nama dari wajib pajak, terus kemudian alamat, KPP terdaftar, yaitu KPP terdaftarnya di mana, terus kemudian ada AR, akun representatif, yaitu kalian ketika ada kendala atau apa biasanya akan berurusan dengan akun representatif. Terus kemudian email yang Anda daftarkan pada saat aktivasi Evin, di situ adalah email yang terdaftar di kantor pajak. Nanti kalian bisa dirubah. Nanti di video berikutnya saya ajarin cara perubahan data. Terus kemudian jenis usaha yaitu jasa perorangan dan lain-lain. Nah, itu sendiri kalau perusahaan biasanya akan ada jenis usahanya seperti apa. Dan di kolom kanan yaitu riwayat pelaporan. Nah, di riwayat pelaporan itu sendiri pelaporan terakhir biasanya yang akan muncul. Katakanlah tanggal 4 September di situ pelaporan pajak 21, terus tanggal 5 Agustus pelaporan pajak 21 juga. Dan di situ ada record kita pelaporan. Oke. Sini sampai situ dulu aja. Terus kemudian di sampingnya lagi yaitu ada profile. Nah, di sini di profile itu sendiri ada identitas wajib pajak sama seperti yang kayak tadi. Cuma di sini di identitas wajib pajak kita bisa merubahnya. Katakanlah gini, kalian mau rubah alamat telepon atau alamat email, itu kalian bisa rubah di situ. Yang jelas tidak bisa merubah yaitu NPWP dan nama. Terus di situ ada ubah kata sandi juga bisa. Kalian ketika sudah merasa ada kata sandinya kurang aman atau apa, kalian bisa rubah di sini. Terus kemudian di bawahnya lagi adalah aktivasi fitur layanan, di mana di situ adalah kita katakanlah mengaktifkan e-book dipotong. Nah, itu kita tinggal checklist. Di video saya sebelumnya juga sudah pernah saya bahas yaitu tentang apa itu ibu pot pasal 23. Oke, terus di situ ada e-reporting itu sendiri ketika kalian kena dampak COVID-19. Nah, terus kemudian kamu minta keringanan dari pembayaran pajak. Nah, kita wajib melaporkan e-reporting. Nanti setelah itu kita tinggal checklist apa yang memang perlu yang sesuai dengan kebutuhan kalian.
terus kemudian ubah fitur layanan. Oke, di sini sudah. Terus kemudian kita masuk ke sheet bayar. Sheet bayar itu sendiri adalah e-billing. E-billing itu sendiri adalah untuk membuat e-billing atau yang dulunya mungkin kalian kenal dengan SSP, surat setoran pajak, dan sekarang sudah berubah menjadi e-billing. Ketika kalian klik e-billing, akan tampilan seperti ini. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Bantu kami agar kami makin semangat lagi dalam membuat video tutorial berikutnya. Oke, di e-billing nanti di video berikutnya selanjutnya nanti akan ada, yaitu cara buat e-billing. Terus kemudian kita balik lagi ke menu berikutnya, yaitu menu lapor. Nah, menu lapor itu sendiri ada dua, yaitu pelaporan dan pre-pelaporan. Dan pelaporan itu sendiri biasanya e-filing yaitu pelaporan P pasal 21, terus kemudian P pasal 23, P pasal 4 ayat 2, terus e-faktur atau PPN, kalian bisa laporan di e-filing. Nah, e-form itu sendiri, dia kalau e-filing ini biasanya menggunakan program dari ISPT. Sedangkan e-form ini tanpa ada program, nanti ada formulirnya khusus untuk pelaporannya. Nanti kalian tinggal isi di situ, kemudian di-upload lapor. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini adalah tampilan atau record yang sebelum-sebelumnya sudah pernah dilapor itu seperti apa. Oke, di sini ada pelaporan, terus di bawahnya lagi ada pra pelaporan. Nah, pra pelaporan karena tadi di posisi di profile, terus di kolom aktivasi layanan itu saya tidak aktifin e-bukti potong, makanya di sini di lapor di pra pelaporan tidak ada. Nah, ini kalau kita klik di sini ketika mengaktifkan e-bukti potong, maka di sini akan muncul pra pelaporan. Oke, terus yang terakhir yaitu layanan di sini, yaitu karena ini mengacu pada dasar profil tadi, profil aktivasi fitur layanan. Di sini karena saya aktifkan IPHBT atau singkatannya mungkin kalian bisa tahu, itu aplikasi permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban pajak atau penyetoran. Nah, itu terus yang RKD itu sendiri yaitu rumah konfirmasi. Jadi di situ untuk konfirmasi. Oke, sejauh ini untuk pengenalan dan penjelasan tentang apa itu DJP online. Sisi positifnya yaitu dengan adanya DJP online kita tidak perlu datang ke kantor pajak untuk mengantri untuk melaporkan atau mau ada pembayaran ke bank. Itu kita tidak perlu karena untuk pembuatan e-billing secara online secara mudah. Terus kemudian untuk pembayarannya kita pun tidak perlu datang ke bank. Kita bisa melakukan dengan menu e-transfer atau internet banking, atau kalian bisa datang ke ATM untuk membayarkan. Asalkan kita masukin e-billing, itu nanti report pembayarannya akan muncul. Oke, sampai sini dulu videonya.